Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Selamat Hari Mudah-mudahan Guru. ya, selamat Hari Guru buat semuanya. Kita semuanya adalah guru. Ya, terima kasih Pak. Iya. Untuk hari ini apa jadwalnya review ya? Iya Pak. Ya, Ya, betul Pak. Bapak. Review Tapi siklus 3 ke 2. oh iya. Kemarin produk sudah diunggah apa belum itu Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah semuanya kayaknya Pak. Nah ini saya belum nginceng sama sekali ini masih. Banyak kesibukan Bapak ya. Sangat padat ini. Pak Edi, monggo Pak Edi. Apa ini masih ada yang belum masuk ini ya? Bapak Ibu. Iya Pak. Baru Masih berapa ini? 2 orang lagi nih kayaknya. Oh 3. iya. Mungkin masalah sinyal, Pak. Oh nggih. Bu Sufiani, 1 orang Pak yang belum masuk, yang belum gabung. Sufiani sudah gabung ini, Pak. Iya. Bu Ida kayaknya. Oh, Ida sudah masuk. Ida. Masuk saya. Ini sudah muncul. Iya. Ya, maaf Bu. Bu Ida muncul. Gimana Bapak Ibu yang kemarin yang saya share ini sudah dipelajari apa belum ini? Sudah, Pak. Ya. Sudah di print, Pak. Ya panjenengan sesuaikan itu sudah ya RPP-nya, kemudian cara mengajarnya. Bapak Ibu sesuaikan itu sudah. Detailnya seperti itu nanti. Dalam RPP juga harus ada keterangan karena kemarin pada saat saya menilai mungkin itu di RPP tidak ada keterangan mana yang menyatakan komunikatif, kemudian yang menyatakan Kolaborasi. kreatif, ya kolaborasi itu tidak ada keterangan. Kemudian untuk link-linknya juga itu usahakan bisa dibuka semuanya nggih Bapak Ibu. Pengaturannya untuk jangan dibatasi. Jadi untuk semua orang. Kalau misalkan panjenengan menggunakan Google Drive. Karena ada juga kemarin RPP-nya itu bentuknya yang dibagikan hanya foto. Jadi tidak bisa dibuka untuk linknya. Jadi RPP itu di foto, mungkin terburu-buru mungkin. Jadi jangan foto ya, langsung filenya aja dikirimkan nanti pada saat mungkin. Jangan lupa menggunakan itu apa biodata itu kan sudah sudah diberitahu nggih kayaknya. Belum. Oh belum. Jadi Belum Pak. Oh nggih. Jadi menggunakan biodata, kemudian foto yang katanya itu foto formal itu nggih. Foto formal berarti foto menggunakan baju dinas lah kalau formal. Kemudian RPP itu tadi harus ada keterangan. Kemarin di tahap 1 enggak tahu kok masih ada yang enggak ada keterangan sama sekali, tidak menggunakan link. Kemungkinan karena pembelajarannya menggunakan luring sehingga tidak ada link-link yang disertakan. Nah, itu mengurangi meskipun luring karena pada
masa ini adalah masa pembelajaran, umumnya pembelajaran daring, jadi harus disertakan juga nggih Bapak Ibu. Kemudian itu untuk apa? Portofolio. Portofolio kalau panjenengan punya sertifikat-sertifikat itu filenya jangan dijadikan satu. Jangan dijadikan satu, harus sendiri-sendiri. Misalkan ada 12 file, panjenengan punya 12 sertifikat di apa itu, pengembangan diri apa itu. Itu jangan dijadikan satu, disendiri-sendirikan berkasnya nanti. Satu sertifikat, satu keterangan, ada keterangannya itu, ada kolomnya itu nanti. Jadi harus sendiri-sendiri. Karena kalau jadi satu nilainya maksimal itu 2. Jadi maksimal 2. Kalau jadi satu meskipun ada 20 sertifikat yang panjenengan unggah, maka nilainya ya 2 itu. Eman ya, jadi eman. Kemarin ada yang seperti itu, ada 10 lebih sertifikat peserta yang diunggah. Tapi dijadikan satu. Dalam satu file, berkasnya satu file. Ya terhitung satu berkas saja, itu saya nilai maksimal tidak bisa, sudah saya kasih nilai 4 karena sudah disetting di sana. Maksimal 2. Seperti itu. Maksimal 2 itu maksudnya apa, Pak? Nilainya. Nilai satu sertifikat itu 2. maksimal 2. Hmm. Jadi harus sendiri-sendiri. Sertifikatnya juga harus berkaitan dengan pendidikan, nggih. Harus berkaitan dengan pendidikan kalau dengan guru, jangan yang berkaitan dengan lingkungan, misalkan panjenengan mengikuti diklat tentang lingkungan hidup, tapi kalau temanya tentang pendidikan ya enggak apa-apa, masih masuk itu. Kemudian pembelajarannya, prakteknya. Jadi prakteknya itu dan juga RPP-nya harus dikaitkan dengan TIK. Ya minimal panjenengan menggunakan proyektor. Ya. Jadi nanti karena itu ada nilainya juga. Ada nilainya juga dalam penilaian TIPEK itu. Pak, kalau Kemudian daring, Pak. Kalau daringnya, Pak. lah, nggih. Jadi kalau pada saat daring panjenengan menggunakan itu tadi, proyektor tadi. Kalau daring kan sudah menggunakan Nah, handphone iya. kan. Iya. Ya Biasanya otomatis kan kalau yang terutama yang luring terutama. Kalau yang Karena luring menggunakan link itu gimana, Pak? Berarti anak-anak harus membawa HP apa gimana? ya misalkan dalam pemberian soal gitu Bu, Iya. dengan anak-anak usahakan itu ada soal yang menggunakan link. Jadi tetap menggunakan teknologi. Jadi langsung mengerjakan apa gimana, Pak? Berarti anak-anak harus membawa HP. Oh tidak usah. Tidak Pak, usah. Pak tanya, kalau penempatan tepeknya dulu waktu saya yang saya ingat pengarahan dari Pak David dulu itu kan siswa harus bisa share screen gitu ya Pak. Itu bisa ya Pak ya? Masuk Monggo tepek. silakan. Iya, enggak bisa itu. Iya. Oh, iya iya. Termasuk teknologi. Iya Pak, iya. Ya, mengaitkan dengan teknologi dengan pembelajaran. Iya Pak. Bu Makasih Pak. Marufa tadi, nggih Bu Marufa tadi. Nggih, Bu Titin. Iya, mau tanya Bapak, kalau misalnya berupa PR terus mengerjakan PR misalnya dikasih link itu enggak apa-apa Pak ya? Iya, Tugas enggak rumah. apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, Enggak kalau apa-apa. tugas KBD kan Iya. dikerjakan Iya. di sekolah Bapak. Oh, Berarti iya. berupa PR Pak ya? Iya. Yang penting itu tadi di RPP-nya panjenengan menggunakan itu sudah ada memasukkan TIK itu ya. Jadi menggunakan teknologi. Kalau misalkan dalam pembelajarannya nanti tidak seperti itu,
Misalkan anak-anak tidak harus membawa HP, tidak harus seperti itu. Iya, Tidak Bapak. harus seperti itu, Bu Marupa. Yang penting ada keterangannya nanti di RPP-nya itu. Di RPP-nya mengerjakan Iya, tugas di rumah iya, dikirim di iya, WA gitu iya. ya. Ya Oh iya, misalkan panjenengan nanti menjelaskan nanti tugasnya atau evaluasi ada di alamat link yang sudah Ibu Guru bagikan gitu ya. Seperti itu. oh iya Bapak, ya Gitu. Bapak. Ya Bapak, Jadi terima kasih. jadi ada kaitannya dengan TIK, ada kaitannya dengan TIPEK juga nanti pembelajarannya. Karena ini pembelajarannya ini 30 sampai 40 menit. Nah, jadi kemarin saya itu menilai 7 orang dari sampai 2 hari itu. Karena harus mengikuti detail videonya dari awal sampai akhir. 7 orang, Eh, Pak. Lagi 10 orang, Pak ya. Nah itu. Tapi kayaknya Pak diacak kayaknya. Begitu, Jadi Pak ya. iya. Iya. Kemarin saya tahap tahap 1, enggak tahu lagi nanti. Kalau nanti kebagian yang tahap berapa nanti saya enggak tahu. Sepertinya Mungkin diacak kelas sepertinya. kita lagi, Pak. Kalau Jangan kalau ditinggal. kalau menilai bimbingan ini sulit saya ini. 100, Pak. Nanti bahaya nanti kalau 100 semua nih, kok bisa 100? Waduh, bimbingannya sendiri nih. Kalau saya ada minta 100, Pak, sementing tinggi, Pak. Gitu ya. Iya. Yang penting A gitu ya. Enggak B enggak apa-apa, Pak. B enggak Yang penting sama Amin juga gak apa-apa. Yang penting Tela- tidak dibawa, Pak, nilainya. 80 itu sudah itu. Yang penting itu tadi Bapak Ibu, panjenengan apa unggah RPP-nya sesuai detail yang itu sudah dalam penilaian itu. Sudah ada semua apa enggak syaratnya yang diminta di dalam apa instrumen tadi. Termasuk penilaian penampilan PP-nya itu nanti. Jadi wajahnya memesona gitu ya. Baju pakaian harus serasi. Bahkan pakaian pun itu harus serasi. Kemudian membantu siswa. Kalau misalkan dalam pembelajaran daring bagaimana cara membantu siswa? Misalkan kalau ada siswa ada yang kelihatan kesulitan, ditanya. Ada yang kesulitan. Nih, silakan sampaikan ke Bapak atau Ibu guru, saya bantu. Nah, itu harus ada seperti itu. Biasanya share screen itu Pak, siswa kadang-kadang lupa, saya mengingatkan itu. Iya. Oke. Jadi ya membantu siswa kalau luring kan bisa mendekati, membantu siswa kesulitan. Kalau daring itu bagaimana? Kalau luring lebih mudah, Pak. Kayaknya. Ya itu. Ya itu tadi, tapi kalau luring juga ada sedikit kekurangan dalam penilaian itu karena harus menggunakan media, misalkan ada TIK. Kalau luringnya tidak ada TIK, maka nilainya juga kosong nanti, 1 atau 2. Nah itu, jadi panjenengan siapkan itu ya sesuai dengan yang instrumen itu, meski apa itu PP-nya atau RPP-nya nanti. Iya, Pak Nur, ini mau tanya Pak Nur. Untuk Ini. format RPP itu untuk UKIN seperti apa, Pak? Apakah tetap 1 lembar? Iya, tetap ya seperti yang panjenengan buat itu sudah. Oh, gitu Pak ya. Iya, tetap seperti yang panjenengan buat itu. Ada keterangannya, misalkan apa? Tipek mana yang pembelajaran abad 21 seperti itu. Nanti dikaitkan dengan pembelajaran abad 21. Ya, Pak. Mengkomunikasikan, misalkan mengkomunikasikan, ada menganalisis siswa misalkan seperti itu. Kasih keterangan seperti itu nanti di RPP-nya dalam langkah-langkah pembelajarannya itu. Panjenengan kasih dengan apa?
warna tulisan merah atau warna tulisan, pokoknya yang macam-macam berbeda itu seperti yang saya sampaikan dulu itu Bapak Ibu. Iya ya Pak, di blog Pak ya tulisannya Pak. Iya, di blog. Jadi nanti selain untuk memudahkan penilai ya, kalau sudah seperti itu penilai sudah paling ya 8 atau 9. Kalau misalkan memenuhi semuanya ya tidak menutup kemungkinan 10 nilainya. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kan itu harus ada mengaitkan dengan apa ABCD itu. Nanti panjenengan cari apa sih itu pembelajaran abad 21 ABCD itu. Jadi ada peserta didik, ada kata-kata peserta didik berdasarkan apa gitu ya, berdasarkan atau melalui bimbingan guru, peserta didik mengevaluasi, misalkan seperti itu. Itu adalah kata-kata yang harus ada nanti di tujuan pembelajaran. Tapi punya Bapak Ibu sudah seperti itu semuanya kemarin ya. Ya Kayaknya Pak. sudah tujuan pembelajaran sudah seperti itu. Mau nanya lagi Pak. Nggih. Berarti nanti ini buat video lagi ya Pak? Iya Pak, buat video lagi sesuai dengan RPP yang dibuat. Kalau berarti saya ini nanti pembuatan videonya tetap di luar lagi Pak ya? kenapa? Tetap di luar lagi Pak? Oh iya Pak, terserah panjenengan mau di dalam atau di luar. Soalnya kan sampean bilang karena disekit punya saya itu Pak. Iya. Ya kalau misalkan memungkinkan di dalam ya tidak apa-apa. Tapi itu tadi siswanya tidak usah dimasukkan semuanya. Sedikit saja tidak apa-apa. Gitu. Berapa Pak ini maksimalnya siswanya? 10 Nggak ada ketentuan, kemarin. Terlalu banyak. Tapi ideal 10 orang Pak ya. 10 Iya. orang. Kemarin itu ada yang hanya berapa itu 1, 2, 6 orang mungkin. Dan Apa ada ya, 6 siswa yang di dalam. Iya enggak apa-apa. Ya, kalau memang tidak memungkinkan untuk dimasukkan semuanya ya tidak usah dimasukkan. Yang penting ada siswanya, panjenengan videonya juga sesuai dengan RPP-nya itu. Enggak masalah. Mau nanya lagi Pak? Oke. Berarti nanti saya itu linknya buat PR aja ya Pak ya? Monggo, iya enggak apa-apa kalau buat PR linknya. Iya, yang penting ada kaitannya dengan TIK itu tadi sudah. Ada kaitannya dengan TIPEK itu juga. Di RPP tetap ditulis juga Pak kan? Iya, di RPP tetap. Ditulisin guru Iya. memberikan PR lewat link gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Nggih. Kalau LKPD anak-anak bisa mengerjakan langsung. Kalau evaluasi diberi link begitu kan Mbak? Bisa. Iya, diberi link seperti itu. Deg-degan Pak. Untuk maaf Bapak, mau tanya Bapak. Nggih. Untuk evaluasi itu tidak dikerjakan di tempat Pak, di kelas enggak? Bisa dibuatkan PR Bu. Bisa buat PR, bisa dikerjakan di kelas. Menggunakan Ya, tergantung waktunya Iya. Pak ya. Tergantung waktunya. Nanti jangan lupa di akhir pembelajaran harus ada tahap kelanjutannya atau ice breaking juga. Ice breaking itu seperti untuk berikutnya. Jadi misalkan panjenengan memberi kelanjutan untuk pertemuan berikutnya, ngoten. Jadi untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari, ya. Silakan dipelajari materi ini, kemudian di link ini misalkan seperti itu. Yang penting disampaikan sudah saat pembelajaran. Entah itu sudah ada di RPP atau enggak, yang penting seperti itu, Ibu. Penting di Nanti ya. Kesimpulan seperti apa Pak? Kemarin kan kita dikomentarin sama Pak Yon masalah kesimpulan. Katanya Iya. kesimpulan Ya, tuh harus kesimpulan. Misalkan panjenengan kan membelajarkan tentang apa itu? Itu loh.
apa? Panjenengan tentang apa itu? Kalimat saran, Materinya. umpama kalimat saran. Ya, kalimat saran. Suruh menjelaskan siswanya. Apa itu kalimat saran gitu, jangan hanya kita mempelajari tentang apa kalimat saran, bukan seperti itu ya. Kalimat saran, kemudian coba sebutkan contohnya salah satu saja, cukup itu aja. Jadi untuk apa, mengingatkan kembali siswa untuk mengetahui apakah siswa itu benar-benar paham atau belum. Jadi kesimpulannya untuk memanggil kembali itu. Maaf Pak, mau nanya Pak. Ini Kesimpulan itu Pak, apa waktu setelah menerangkan apa setelah mengerjakan tugas Pak? setelah tugas mau berakhir pelajaran, Kegiatan penutup ya. penutup, kegiatan penutup. Kalau untuk penguatan, Pak, Penguatan setiap saat setelah siswa menjawab itu juga Bagus sekali, dikasih ya. Nah, itu namanya penguatan atau reinforcement itu. Jadi diberi bagus sekali gitu ya. oh begitu. Kemudian di akhir juga ada penguatan juga di akhir, refleksi itu tadi. Kalau misalnya anak-anak, jadi panjenengan setelah menyimpulkan, anak-anak siswa yang menyimpulkan dulu, kemudian panjenengan memberi penguatan dengan kesimpulan lagi yang untuk meluruskan apa Iya. yang disimpulkan anak-anak itu juga Pesan moral penguatan. butuh disampaikan juga, Pak, kepada siswa. Harus. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, apa kesimpulannya untuk hari ini anak-anak? Kemudian anak-anak menjawab salah satu tunjuk. Ya nanti anak-anak di apa briefing dulu gitu loh Bapak Ibu. Iya. Makanya kemarin saya mengenai tentang materi kerukunan itu, Pak. Jadi saya beri apa itu penguatan tentang kerukunan itu, Pak. Di akhir pembelajaran itu, Pak. Kita tidak boleh bertengkar sesama teman gitu, Pak. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Gitu, Pak, ya. Saya Ya memang. pembelajaran 1. Kemudian pada saat panjenengan memberi pelajaran di kegiatan inti itu juga harus menanamkan karakter-karakter. Misalnya pada saat siswa menjawab itu harus ada selain penguatan juga penanaman karakter yang dikaitkan dengan materi Bapak Ibu. Contohnya Pak. Ya misalkan tentang lingkungan, maka harus mencintai lingkungan, menjaga lingkungan. Oleh karena itu kalian harus menjaga lingkungan agar tetap bersih gitu. Jadi seperti itu. Ada penanaman karakter. Karena itu juga masuk nanti dalam penilaian. Masuk dalam penilaian. Jangan lupa Bu Ma'rufah, penguatan ya diingat. Ya, pokoknya itu sudah di instrumen itu panjenengan pelajari lagi itu. Nanti itu sudah kalau panjenengan sudah memenuhi itu ya insya Allah ya sempurna nilainya 9,99 bisa jadi 10. Amin. Amin. Harus tenang. Kemudian pada saat pembelajaran wajah ceria, harus senyum dari awal sampai akhir itu harus senyum gurunya. Gila nanti Pak. Ya kalau senyum sendiri sambil jalan ya bahaya itu. Kalau senyum di depan siswa kan nggak masalah itu. Memang harus ya. Jadi ya dari awal sampai akhir itu memang penilaiannya seperti itu dari awal sampai akhir gitu. Guru menunjukkan wajah ceria apa tidak. Jadi seperti itu penilaiannya. Makanya harus detail itu. Penilaiannya juga detail sekali. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu ya, tidak usah takut. Kalau misalkan karena ini tidak live, tidak langsung penilaiannya, hanya rekaman. Kalau misalkan belum memenuhi syarat yang ada dalam instrumen ya diulang lagi, nggak apa-apa, buat video yang terbaik sudah nanti gitu ya. Jadi anak-anak dikondisikan dulu, jangan sampai, pokoknya harus dipersiapkan mateng lah sudah nanti ya. Anak-anak disiapkan, dikondisikan dulu siswanya
diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya ada yang bermain tidak memperhatikan panjenengan. Tapi kalau memang kalau siswanya diam gitu kan sangat kentara sekali kalau dikondisikan, nanti tidak alami, nanti justru ya Kak tidak bagus kalau siswanya tidak aktif, karena siswa juga harus aktif. Jadi tetap siswa harus tetap aktif. Maksudnya pengkondisian itu pada saat sikap, ya dalam sikap, tapi dalam eh, keaktifan dalam pembelajaran ya harus tetap aktif. Pak, tanya. Ini Kalau misalnya kita itu kan nge-share materi ya Pak ya, otomatis Nggih. itu siswa yang tampak kan kadang hanya 3, hanya 4. Itu apakah kita tutup lagi share screen-nya, kemudian kita melihat kondisi siswa, kemudian kita lanjutkan mengajar lagi, share screen lagi seperti itu, atau gimana Pak yang daring? Di share screen terus aja, enggak apa-apa itu. Kalau bisa panjenengan nanti menggunakan 2 alat, 2 device. Jadi ada laptop, ada HP. Jadi satunya ini share screen untuk memperlihatkan materinya, satunya untuk melihat siswanya. Jadi bisa seperti itu, diakali seperti itu nanti. Oh bisa Pak ya gitu? Bisa. Kalau misalkan panjenengan menggunakan Zoom, jadi Iya. panjenengan 2 orang yang masuk sebagai panjenengan di 2 alat tadi itu. Berarti masuk ke HP, kemudian masuk ke laptop Pak ya satu. Iya, nggih. Tapi rekodnya tetap di laptop kan Pak itu? Iya, tetap di laptopnya untuk rekodnya. Jadi Makasih. seperti itu, nggih, bisa melihat kondisi siswanya. Karena yang satu pasti penuh itu, semuanya terlihat semuanya itu siswanya, yang satunya. Iya Pak. Yang satunya share screen saja. Share screen saja satunya. Makasih Pak. Nggih. Monggo Pak Edi, mungkin sudah masuk katanya. Selamat datang, selamat bertemu kembali Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Hari ini kan hari guru ya. Tinggi Pak. Ya Pak, hari guru. Makanya ini pakai baju PGRI juga ini saya ini. Oh gitu. Tenang ya, Pak? Ini karena di sini kan setengah diwajibkan untuk masuk bagi guru. Tetap kalau UNED kan steril sekarang. Di pagar sudah tidak boleh nggih Bapak. Iya, saya dengar dari surat kabar, Pak. Iya, beneran itu ya Pak ya. Nggih, saya ini turut berduka cita yang sedalam-dalamnya nggih Bapak, karena saya juga alumni sana. Oke. Kemudian ada apa karyawan itu yang sangat baik sekali, yang saya juga kenal baik dengan beliau, yang menjadi korban itu. Ya, tapi off the record ini katanya. Tapi off the record, tapi anu Pak, sudah rame di share di mana-mana itu. Hampir di semua grup, kemudian di berita-berita di portal itu, di berita apa nasional bahkan lokal juga sudah rame itu. Iya, di Kompas Pak juga Pak, saya ngikutin kemarin. Ini buktinya Bapak Ibu juga sudah dengar ini. Monggo Bapak, monggo. Iya, non sewu di teman semua mungkin videonya Bapak Ibu sudah kangen ini saya. Suaranya Iya Pak. Suaranya nggak jelas. Oh, tampilkan. Saya monggo. Ya, saya tadi agak terlambat Bapak Ibu ya. Pertama karena saya masih mengunduh nggih. Ini informasi juga buat Pak Nurjami. Apa namanya? Bahan sudah diunggah mahasiswa di assignment berapa itu ya?
253.161 nggih. Oh, nggih, Pak, nggih, Pak. Saya tadi ambil semua, kemudian ini catatan. Monggo dinyalakan semua videonya biar ini kan juga direkam nggih. Apa namanya? Catatan buat semuanya nggih. Berdasarkan apa yang saya alami sebelum-sebelumnya, kemudian berdasarkan pengalaman menilai UKIN kemarin nggih. Pak Nur yang tahap berapa, Pak Nur? Tahap 1 nggih? Tahap 1, Pak. Nggih, Oh, tahap nggih. 1 saya. Berarti sudah selesai atau masih proses? Seperti sudah selesai, tapi sepertinya ada lagi mungkin. Nggih, Karena yang kemarin teman-teman nggih, tahap 2. yang kemarin sudah selesai semua, sudah saya penilaiannya. Ya, yang hari ini kemarin mulai hari Selasa 24 sampai 27 itu apa namanya? Tahap 2 kalau nggak salah. Nggih, saya tidak ada jadwal yang kemarin yang pertama aja tanggal berapa itu 19 itu. Jadi ini catatan buat Bapak Ibu yang lain nggih. Seperti yang disampaikan Pak Nur tadi, intinya adalah memudahkan bagi penilai ya. Jangan mempersulit atau jangan merepotkan bagi penilai. Karena itu akan bisa mengurangi ya. Kenapa? Karena kalau sudah kadung aras-arasan ketika menilai kan blind ya. Jadi gitu. Ya, contoh begini yang kemarin sama disampaikan tadi ya. Itu ada bukti itu yang dijadikan satu. Berarti dijadikan satu itu kebetulan bukan saya yang mengalami, ada kemungkinan itu dibentuk dalam file zip ya. Atau bisa juga dia mengunggahnya di satu tempat. Seperti yang dialami Pak Nur itu tadi. Maka bukti itu berapapun isinya kan hanya bisa diberi nilai maksimal sesuai dengan apa namanya rubrik yang ini. Jadi tidak bisa langsung misalkan maksimal 5 atau maksimal 4 gitu ya. Ada 10 kalikan 10 gitu nggak bisa karena sistemnya sudah terproteksi maksimal sesuai dengan jumlah itu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang saya alami barusan, ketika mengumpulkan berkas atau dokumen, usahakan ada identitas nama Anda sendiri. Oke. Bentar lagi saya tunjukkan. Jadi, kenapa? Karena ini aja ada 10 mahasiswa. Kalau hanya satu contoh, misalkan laporan PTK saja gitu nih, maka akan ada beberapa yang PTK saja. Nah, itu kalau sudah kadung diunduh, kemudian apa namanya identitasnya nggak ketemu ya, kecuali membuka ya, maka itu akan merepotkan bagi penilai. Saya berikan contoh ya, assignment dari kalau saya ingat saya Pak, ada Bapak, ada Ibu. Pak Suhendianto, ini, konten nggih? Pak Suhendianto ada nggih. Jadi assignment. Ini saya share screen Bapak Ibu, kelihatan nggih? Proses masih Kelihatan, Pak. sudah ya. Oh, sebentar. Ini saya harus ya, biar tidak menggema, saya matikan dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini untuk identitas, ya, identitas grup
karena LMS ini sudah pinter nih. LMS ini ya khusus memang Learning Management System. Jadi tidak perlu diberi nama grup 2 gitu ya. Karena di sini penilai ya saya Pak Nur ya sudah bisa memilih nanti. Jadi apakah semua, jadi ini bisa dipilih all ya, all partisipan ya, atau grup saya, my group ya. Nah, ini grup 2. Sehingga nanti kalau kita hanya butuh menilai grup kita sendiri, maka tidak perlu grup ini. Maka di sini akan muncul 10. Nah, 10. Nah, seperti ini ya. Kemudian sehingga nanti di nama itu tidak perlu nama-nama yang memuat grup ini. Kemudian saya berikan contoh nih. Ini saya geser kok nggak bisa. Nah ini kegiatan Bu Sufiani, kegiatan mengajar ekstrakurikuler tari SD Negeri 3 Curah. Nama Bu Sufianinya mana? Oh iya. Iya. Kalau kecuali yang ini, yang PTK ada, link video PP siklus 3. Nah, seperti ini akan menyulitkan, nggih. Kemudian yang kedua, ini mengajar Ida. Ini link PPL-nya yang nggak ada. Bu Ida. Ya, rata-rata semua begitu ya. Kemudian Bu Amiruddin. Link video. Nah, ini. Coba link video nih. Link video yang pertama dengan link yang ini link video PP. Ini juga ada link video PP gitu ya. Kan nanti bisa salah menilai milik orang gitu. Tugas PTK, kegiatan ini Ahmad Subahri ada, ya, Mas Ahmad Subahri. Oh ini ada Pak Ahmad Subahri ada. Cuman nggak perlu Pak dituliskan grupnya ya, karena nanti sudah langsung bisa di di filter ya. Nah ini Pak Suhandianto, laporan kegiatan non mengajar sinten ini. Link video PP siklus 3. PP. Iya. Ini kalau ini jenengan sendiri nanti kalau misalkan tuker gitu ya. Tuker kalau yang bagus ya. Apa pulang ya? Ya, Pak. Asmil Iroda ada. So ini link video siklus 3. Ada namanya gitu. Jadi yang berikutnya Bapak Ibu ya. Penilai ya. Saya Pak Nur itu bukan Deddy Corbuzier ya yang bisa menebak gitu ya. Jadi harus diberitahu gitu. Ini file saya. Nah, kemudian itu ya. Kalau Deddy Corbuzier kan enak bisa menebak. Oh ini miliknya Pak Suhandianto gitu ya. Ya, maaf. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu saya tadi khususkan untuk melakukan masih membaca dulu laporan PTK. Sementara yang 2 link video dengan RPP mungkin kewenangannya lebih ke Jami ya, karena beliau praktisi di sekolah gitu ya. Nah, ini yang saya cermati hanya saya sedikit membahas mungkin mumpung membahas tentang UKIN tadi ya. Sudah di-share ini Pak Nurjamis. Rubrik penilaian RPP dan PP. Sampun Pak, sampun. Oh gitu. Instrumennya sudah nggih, sampun. Sudah Pak. Sudah. Ini jadi saya tunjukkan ininya
eh, tampilan ya, jadi tampilan kira-kira nanti apa ketika dinilai model apa yang sehingga Bapak Ibu bisa menduga-duga sebaiknya bagaimana. Jadi tidak saya dulu. Setelah UKIN itu setelah F berapa? F8. Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak, sekarang F8. Mungkin 8 sekarang. paling. Tapi jadwalnya tanggal 31 mungkin Pak. November nggih? November. Ya, Aduh, jadi ya. Nah, hentikan dulu. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ada 3 yang dinilai. Namanya pertama itu portofolio ya. Portofolio itu ini yang ada 4. Portofolio itu penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan menghasilkan inovasi. Jadi sama ya pesannya tadi, kalau memang dilakukan, ada bukti, silakan dikumpulkan atau dikumpulkan. Tapi kalau misalkan tidak, ya jangan ya. Karena nanti kemarin tuh ada seorang peserta itu menyampaikan beberapa kegiatan, tetapi sertifikat yang dijadikan bukti itu hanya 1. Maksud saya satu sertifikat, tetapi dibagi ke sejumlah kegiatan itu. Mungkin berharap ini penilainya sedang tidak konsentrasi gitu. Sedang ngantuk mungkin. Nanti dianggap ini ada Sedang kalut Pak. Nah, ini. Jadi refleksi diri ini ada berkas ya. Jadi modelnya seperti ini. Sebenarnya yaitu tadi kadang kalau pas sudah kadung sekali kecelik gitu ya, nanti lagi bojok kabeh, disangkano bojok kabeh, padahal belum tentu. Inggih. Jadi sudah berprasangka. Karena kadang hanya itu cuma judul, kadang enggak ada isinya Pak, kadang. Ini saya cerita dikit ketika tahun 2007 ya, zamannya LPG awal itu kan pakai portofolio. Jadi dokumennya itu sampai tebel. Jadi sehari itu bisa di depan meja itu numpuk sampai tinggi gitu. Nah, suatu ketika saya sedang di fotokopian di daerah Geladak Kembar, jadi arah ke Kebonsari. Di situ ada peserta PLPG, jadi sedang mengfotokopi sertifikat, tapi bukan miliknya, minta tolong ke ke petugasnya itu untuk diganti dengan namanya. Saya cuma senyum-senyum aja. Jadi pas kebetulan ya saya di situ gitu. Manipulasi data itu Pak ya. Iya, manipulasi data. Pernah juga begini, saya kebetulan kan aslinya matematika, cuman karena matematika itu sedikit dilimpahkan juga untuk menilai guru SD. Kemudian sempat juga guru bahasa daerah Madura, karena saya bisa bahasa Madura. Karena kan jarang juga teman-teman dosen yang bisa Madura, karena di materi itu kan ada materi-materi yang bahasa Madura. Dan pernah juga yang TIK. Nah, TIK ini canggih-canggih. Kebetulan dosen TIK ini pinter-pinter ya. Jadi katanya kalau
hukum itu, kalau ngakali hukum itu orang hukum lebih pinter gitu. Kemudian TIK juga begitu, diceritakan dia ngarang buku, nulis buku. Kemudian ternyata ya saya nggak kurang akal juga. Waktu itu internet sudah 2007 sudah lumayan cepat. Langsung saya searching, kemudian ternyata itu bukunya orang lain gitu. Memang tersedia tutorial online, tapi itu milik orang lain diganti. Nah itu kalau nggak apa namanya nggak kalah ini bisa kecolongan gitu ya. Oke. Oh ya, saya sempat juga ngalami nih kemarin. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika mengunggah dokumen itu awal ya. Jadi jangan seperti kemarin. Ini penilaian sudah mulai kemarin, tetapi sampai pukul berapa siang gitu ya. Itu belum terunggah semua. Bahkan sampai jam 11, saya kemarin sampai jam 10 gitu. 10 malam itu dari 4 peserta itu baru satu peserta yang mengunggah video. Mungkin karena prosesnya lama, 36 menit. Jadi Bapak Ibu usahakan mesakno kasihan sama ininya kan harus bolak-balik. Sudah diunggah belum? Sudah diunggah belum? Ada 2 yang harus diunggah. Video sama namanya video sama RPP. Nah ini yang saya katakan tadi, ini RPP. Jadi ada yang nulis materinya ini di sini, banget kelihatan ya. Halo? Iya Bapak, iya Bapak. Iya Bapak. Bapak. Kelihatan ya? Iya. Jadi, ini materi ada di apa ya? Harusnya kan dilampirkan dalam PDF mungkin atau yang lain. Ini dalam bentuk ini di copy paste di kolom teks ini. Nah, ini kan susah. Apa namanya mengoreksinya ini? Ini apa ini? Bahasa Indonesia, pesan moral dalam ini kan seperti ini. Jangan sampai terjadi kemudian di RPP ya. Nah, RPP saya tunjukkan yang RPP penilaiannya. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi tujuan ya, ada poin 1 sampai 10 dibagi jadi 4 bagian, kurang, baik dan baik sekali. Semuanya ada penilaian. Nah, cuman sebenarnya ini apa berkasnya sudah langsung bisa dilihat di berkas ya. Tapi karena apa kalau harus bolak-balik gitu ya. Jadi refresh ke berkas, kemudian lihat ini. Ininya kalau sudah ditinggal beberapa menit, nilai yang sudah kita bubuhkan ini kita tinggal klik. Gitu. Ini bisa hilang. Jadi harus harus mengulang kembali nggih, Pak. Bolak-balik. Akhirnya saya undi dulu, baru apa namanya? Baru ini dikembalikan. Tidak terlalu 2 layar, jadi PDF 1 layar, kemudian yang ini layar sebelahnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada tipek ya. Oh ya, ABCD tadi sempat dibicarakan ya. ABCD itu maksudnya audien ya. Audien itu siswa ya. Kemudian behavior itu perilaku. Satu contoh, siswa dapat menyebutkan gitu ya. Kemudian condition ini apa namanya? Kondisi ya. Kemudian degree ini tingkat. Apa namanya? Dengan tepat, dengan namanya gitu. Kalau lebih spesifik misalkan menyebut 3 dari 5 itu dengan tepat itu lebih baik ya. Kemudian ada HOTS ya, kemudian ada feedback ya. Oh ya. Oh, belum. Kembali. Kemudian untuk feedback baiknya kayak
diunggah di YouTube ya. Jadi tidak langsung diunggah di sini. Jadi disiapkan dulu namanya, disiapkan dulu, diunggah dulu karena butuh waktu lama. Saya kemarin nunggu itu sampai jam 10, itu baru 1 orang yang menyertakan. Itu kan memperlambat proses ya. Nah, ini yang disampaikan nih. Saya kemarin kebagian yang dapat 30 menit, Nur. Jadi harus memperhatikan mulai dari menit sampai menit ke ini, apakah menampilkan wajah yang ceria. Ini Enggak, saya juga seperti itu Pak. Jadi dari awal bahkan ada yang 30 menit lebih. Kalau dipotong-potong kan kita nggak bisa menilai detailnya nanti. Ya. Jadi apakah sebagian ceria, ya sebagian itu mungkin ada menit-menit yang tidak ceria gitu. Kemudian memberikan perhatian pada siswa. Kemudian ini keserasian berbusana. Jadi apa namanya, memotivasi, menginspirasi dan memotivasi siswa. Saya jadi ingat ini, hari ini ada peringatan Pak Tino Sidin mungkin ya. Jadi kalau kita buka Google itu muncul apa namanya Pak Tino ya. Jadi saya stop yang ini dulu. Jadi muncul ininya Pak Tino. Ternyata hari ini adalah hari apa ya, di mana Pak Tino ini mungkin ulang tahun atau apa. Pak Tino ini kalau zaman saya dulu masih kecil ya, itu adalah pelukis ya, gambar ya kalau dulu mungkin ya, yang sangat memotivasi bagi siswa ya. Jadi saya tunjukkan dulu ini. Jadi beliau tidak pernah mengatakan karya siswa itu tidak bagus ya. Jadi ini tahun berapa ya? Tahun 70-an mungkin. Kalau Pak Nur nggak menangi mungkin. Dan Pak, masih belum. Masih belum, Pak. Jadi apa namanya? Saya share dulu ya. Jadi Pak Tino Sidin. Masih menggema, saya harus ya. Nah ini Pak Tino Sidin ini selalu ada kata-kata bagus gitu ya. Jadi dan dia khas dengan topi dan kacamatanya. Dulu itu nggak ada TV selain TV ya. Dan warnanya masih hitam putih gitu. Itu tapi ini ditunggu-tunggu sore gitu ya, minggu sore mungkin. Nah ini menginspirasi bagi siswa. Kenapa? Karena apapun karyanya ya dia tidak bagus. Oh bagus gitu ya. Sehingga akan membuat seorang siswa itu apa namanya, bersemangat untuk berkarya lagi. Saya ini hari apa? Jadi nanti akan mengarahkan kita ke Pak Tino Sidin. Oh karena Hari Guru. Nah, ini beliau pelukis. Dia sudah apa? Almarhum ya tahun 95 sudah. Jadi dalam usia 70 tahun. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada kata-kata menginspirasi. Kemudian audien behavior sudah ya. Oh ya, penanaman karakter ya. Jadi penanaman karakter itu yang disampaikan tadi Pak Nur itu kalau misalkan sedang membahas tentang apa namanya lingkungan hidup gitu ya, maka diselipkanlah kata-kata untuk memberikan motivasi bagi mereka ya. Jadi misalkan jagalah
buanglah sampah di tempatnya gitu ya, seperti itu. Kemudian apa namanya, tipek ya, tipek tadi kan disampaikan bisa meningkatkan. Jadi ada item-item yang penilaiannya memperhitungkan tipek teknologi. Nah, saya coba beberapa ya. Ada beberapa bahasan bagi guru mungkin ya. Jadi salah satunya adalah ini. Jadi Bapak Ibu kalau bikin soal, saya pernah pakai namanya hot potatoes, mungkin sudah pernah tahu ya. Kalau misalkan yang lebih mudah lagi gitu ya, online, mungkin bisa pakai yang ini. Saya coba. Sambil nunggu. Kalau akses internet di sekolah ya, atau di tempat, karena sekarang masih ada sebagian yang daring. Terus menghentikan dulu. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Ya, ini word wall ini adalah banyak apa namanya, evaluasi terutama ya. Ini tadi ada yang bertanya gimana kalau evaluasi dilakukan. Nggih, dievaluasi Bapak. Ya, evaluasi itu bisa dilakukan ya apa namanya secara dengan perseorangan ya, masing-masing siswa ditanya tingkat pemahamannya, atau bisa juga secara berkelompok ya dengan PD misalnya ya. Ini yang berbasis saya berikan contoh yang berbasis apa namanya, internet ya, kemudian juga menarik ya. Ini banyak sekali ya. Satu contoh misalkan saya klik yang mana ya. Jadi mulai banyak sekali. Jadi kalau misalnya hanya sekedar atau mungkin ya, nah ini menghitung objek 1 sampai 10. Ini orang Indonesia kayaknya, by Bandung tuh. Counting objek. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sempat membuat sendiri, oh ya alamatnya tadi ini, word wall ya. Jadi word itu wall itu dinding ya. Titik atau .net. Nah ini bisa dicoba. Jadi kalau misalkan kita buat sendiri bisa, atau kalau tidak punya waktu bisa pakai yang sudah ada. Jadi, nah gimana caranya mengintegrasikan dengan RPP nanti? Di linknya aja, ya linknya diberikan dan itu online ya. Nah, ini saya berikan contoh ya. Siswa atau tampilan ini akan muncul di siswa. Itu bisa diakses dari HP, dari laptop, atau dari perangkat lain ya, tablet gitu. Nah ini sama persis dengan yang ini. Kemudian ini ada sound yang bisa aktif ya, kemudian tombol start. Ini juga bisa diperlebar ya. Ini saya misalkan ini. Ini ada limit waktu ya. Jadi kalau dibatasi misalkan waktunya sampai sekian. Ini misalkan 1, 2, 4, 10 ya. Nah ini bisa 10 misalkan korek, akan langsung ada feedback ya. Ini 2 misalnya. Nah gimana kalau salah misalkan kita coba yang sama.
Nah, ini seharusnya 6, saya isi 8. Nah, wrong ya. Salah gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini saya lanjutkan dulu 2, 7 ya. Oke. Jadi sangat menarik bagi siswa ya, seolah-olah bermain. Dan ini saya sama sekali tidak membuat, ini orang lain yang membuat. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan yang sama. Misalkan tidak ada untuk membuat ya pakai aja punya orang. Sepanjang itu sesuai dengan Pembelajaran kelas 1, Pak ya. ya ini ya. Jadi tergantung. Anda apa namanya klik kata kunci ya kelas berapa. Kemudian tinggal sedikit lagi nanti poinnya berapa ya. Kalau 1. Jadi sangat memudahkan bagi kita ya. Nah, sudah. Oke. Alright, sudah. Maka skornya nanti akan muncul ya. Waktunya 1 sampai 17 menit. Skornya 10. Sebentar, kok 10? Waktunya 1 sampai 17. Tadi benar atau salah? Ini sepertinya salah. Jadi belum ya. Nah, ini. Nah, ini. Soal ini tadi 8 ini salah, seharusnya 6. Oh, tadi muncul 2 kali ini ya. Jadi muncul lagi gitu ya. Makanya kok dapat 10. Jadi ada itu bisa disetting juga apakah hanya diberi kesempatan sekali. Nah, ini yang ke apa? Muncul 2 kali ya. Jadi ke 11-nya saya baru benar ya. Jadi kalau sekedar soal latihan maka diberi kesempatan lebih dari sekali. Tapi kalau soal ujian kan di setting ini sekali. Baik contohnya ya, ini bisa diganti juga ya. Ini sekedar share aja. Bapak Ibu bisa set model-model yang lain. Ada namanya quizzes ya. Quizzes itu quizzes ya. Pernah dengar Bapak Ibu mungkin quizzes? Iya Bapak, pernah. Sudah. Nah, tapi belum bisa menggunakan. Oh, ya. Iya. Temannya Google Form itu Pak ya. Bisa diintegrasikan juga dengan. Kalau Google Form itu lebih formal ya. Kalau yang barusan itu kan cocok sekali untuk anak SD. Interaktif ya, kemudian tampilannya itu berwarna full gitu. Di siswa. Itu Bapak Ibu ya. Saya kembali ke apa tadi PTK ya. Jadi ini saya masih menemukan tadi kesamaan atau similarity-nya itu sampai berapa? Sampai 85. Saya tunjukkan ya. Turnitin. Ya, kelihatan Bapak Ibu. Iya Pak, sudah terlihat. Ya. Jadi masih menemukan tampilan yang seperti ini ya. Jadi kesamaannya masih di atas 50 aja, ada 6 orang ini ya. Saya coba aja yang Pak Amiruddin ini. Agak lama ya.
Jadi sama seperti ketika di awal sebelumnya ya, review PPN 1 ya, itu kan ada laporan PTK juga, proposal waktu itu ya, masih sampai 3 ya. Nah, itu adalah atau Turnitin ini memeriksa ya kesamaan atau similarity dari berkas Bapak Ibu sekalian dengan dokumen lain yang sudah pernah dipublish di internet. Nah, jadi ini seperti yang saya sampaikan, tidak semua memang persentase itu bisa dimasukkan, karena ada beberapa yang memang umum gitu ya. Misalnya pandemi ini kan umum ya. Nah, yang perlu saya bahas adalah paragraf atau hampir satu halaman yang tidak tanpa kutipan ya. Ya, jadi seperti ini. Satu contoh yang 6 ini. 6 ini menceritakan tentang pendidikan, ya pendidikan secara umum. Tetapi kalau seperti ini ya, ini yang tidak sama hanya peserta didik. Nah, besar kemungkinan ini adalah awalnya siswa mungkin ya diganti menjadi peserta didik. Maka ini akan tetap dianggap sama ya. Sekalipun Bapak Ibu misalnya Pak Amiruddin menyatakan, saya mengetik. Bukan masalah mengetik sendiri atau copy paste, tetapi seluruh bagian, seluruh paragraf ini adalah sama persis dengan milik orang. Nah, kalau Bapak mengutip dari pendapat orang, sebutkan di sini, tidak masalah. Jadi saya tidak akan memarahi kalau ini seperti ini Omar Malik gitu ya. Omar Malik ya nggak masalah, sudah di sini. Tetapi ini sekedar catatan, kalau bisa kutipan ini 10 tahun maksimal ya, maksimal 10 tahun, berarti 2010 ke belakang ya. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari itu, ada kemungkinan ada buku yang lebih baru. Satu contoh misalkan ada Omar Malik tahun 2008 misalkan. Ternyata ada yang 2013, harus yang terbaru. Nah, paragraf yang kedua ini tidak masalah ya. Kemudian yang paragraf ketiga ini ada juga kutipannya. Nah, yang pertama tadi ya. Nah, ini nggak ada ini. Nah, ini Rohma ini ada, tetapi sudah beda lagi. Jadi ini mengutip tentang pendidikan adalah usaha sadar sampai di sini. Tetapi sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan. Ini adalah sudah Undang-Undang Sisdiknas ya. Pendidikan bertujuan untuk, nah ini harus dicantum buku Sisdiknas tahun berapa ini ya. Kemudian ya sama ini banyak sekali. Saya maunya sih bersangka baik, tapi kalau seperti ini kan akhirnya ini copy paste ini ya. Nah, itu yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Jadi awal saya minta tolong kepada Turnitin ini untuk memeriksa ya. Jadi kalau sudah Turnitin mengatakan lebih dari 50%, saya sendiri ragu juga ini copy paste. Jadi tolong diperhatikan. Ada 2 cara yang pernah saya sampaikan. Cara pertama adalah dengan mencantumkan sumber ya. Jadi kita menghargailah orang yang sudah menulis ini pertama kali. Jadi bukan suatu aib bagi kita kalau kita mengatakan ini pendapat orang. Justru kita istilahnya kalau dalam penelitian itu kita berdiri di bahu raksasa ya. Jadi sudah banyak orang-orang sebelumnya yang melakukan penelitian di bidang itu.
Nah, kita berdiri di bahu raksasa, kita sudah di atas sendiri, jadi kita kutip pendapat mereka. Cuman memang ketika mengutip, usahakan sumber itu harus jelas ya. Jangan sembarangan mengutip, satu contoh misalnya dari blog-blog yang gratisan. Jadi blog-blog gratisan itu blog-blog yang berakhiran dengan wordpress.com, blogspot.com, itu versi gratisan. Ya. Artinya apa? Kita atau sembarang orang ya bisa membuat blog gratisan itu tidak lebih dari 5 menit, mungkin 5 menit sudah bisa selesai dengan mengisi copy paste dari lain-lain, itu sangat mudah ya. Tapi gunakan blog-blog yang memang berbayar. Jadi biasanya satu contoh misalkan yang berakhiran dengan akademik ya, jadi ACID, misalkan unet.ac.id, maka itu adalah akademik. Akademik itu adalah sebuah institusi resmi ya. Atau kalau sekolah berarti SCH.id, SCH.id. Kalau gubernur atau pemerintahan itu GO ya, governor go.id ya. Kalau bahasa Inggrisnya government ya. Jadi GO. Ya. Itu gunakan yang seperti itu. Undang-undang itu ada, jadi Anda tinggal cari sumbernya ya. Nah, kalau yang rang-rang seperti ini lak colak ini tidak apa-apa ini. Kenapa? Karena bisa jadi memang kebetulan sama ya. Nah, kalau seperti ini kan lak colak ya, tidak utuh gitu ya. Nah, kalau yang utuh inilah, ini juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau ini ada. Ya, saya tadi sampaikan tadi caranya ada 2. Kalau itu kutipan, sebutkan bukunya, sebutkan sumbernya, sebutkan referensinya. Yang kedua, lakukan parafrase. Jadi kalau Anda ingin tidak mudah sebagai mengambil dari milik orang, rubah. Jadi pahami sesuatu pokok bahasan gitu ya, kemudian ungkapkan dengan bahasa Anda sendiri. Saya rasa itu ya. Jadi untuk sementara ini komentar dari saya ya. Selanjutnya nanti saya tambahkan untuk perbaikan dari PTK-nya ya. Oke, untuk sementara mungkin itu dulu ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan PTK. Kalau dengan RPP, Pak Nur yang lebih fasih itu ya. Silakan. Pak tanya, untuk yang PTK-nya similarinya masih ketemu sekitar 50 ke atas atau ke bawah, itu kan masih 35 semua Pak. Itu apakah dirubah lagi atau gimana Pak? Apakah cek dulu ya. Jadi itu nanti saya kembalikan ke Bapak Ibu yang sudah ada catatannya. Dicermati bagian-bagian mana yang bisa diabaikan. Yang bisa diabaikan itu tadi yang colak itu ya. Jadi tidak utuh satu paragraf, tidak blok satu bagian gitu ya, itu silahkan diabaikan, tidak apa-apa ya. Tapi kalau sudah satu blok, itu tadi 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mencantumkan referensinya, yang kedua adalah melakukan parafrase, Anda pahami, kemudian diungkapkan kembali dengan bahasa Anda sendiri. Nanti saya kembalikan yang ini, yang sudah ada catatannya. Idealnya itu berapa? Sebenarnya kalau kita mau klik gitu ya 25%. 25% itu batas tertinggi sudah. Jadi kalau lebih dari 25% itu
karena resiko, jadi kalau Bapak Ibu mencantumkan PTK ya, sempat ada seorang apa ya besar kalau nggak salah, ternyata apa ya S3 atau S3 kayaknya, itu ternyata hasil karya ilmiahnya sebagian besar sama dengan mahasiswanya. Akhirnya apa? Maka seluruh apa namanya itu dikembalikan. Jadi tidak apa ya etika ya. Jadi secara apa namanya tidak pantas lah gitu ya. Apa namanya hukum sosial ya. Jadi bukan secara akademik mungkin belum ada yang ini. Kecuali kalau sekarang mungkin ada sudah. Jadi terkait dengan pelanggaran hak cipta. Jadi itu Bapak Ibu. Lainnya mungkin. Pak, tanya lagi nanti kalau sudah direvisi itu nanti unggahnya di tempat yang sama ya Pak ya, PTK-nya. Ya gimana enaknya? Kalau Ya, perlu Pak, di tempat yang sama nggak apa-apa. Nanti Oh, kita ya. tulis revisi PTK gitu Pak ya. Ya, jadi gini penamaannya Bapak Ibu ya supaya saya tidak ala kodukale katanya ya. Ala kedukale. Iya, jadi seperti tadi ada nama PTK yang hanya PTK, maka saya harus ngasih dulu ini spesial. Karena kalau sudah kadung saya unduh dulu gitu ya, saya unduh dulu kemudian ada dua namanya sama, maka saya harus lihat dulu ini punya siapa. Jadi cara memberi namanya Bapak Ibu tuliskan nama di bagian dicatat ya Bapak Ibu ya. Dituliskan nama Bapak Ibu ya. Kalau bisa gunakan huruf kapital ya. Jadi huruf besar ya. Ya, Huruf Pak. besar kemudian setelah itu dikasih spasi revisi PTK ya. Supaya membedakan dengan yang sebelumnya PTK ya. Itu Ya, ya Pak. Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Pak mau tanya, Ya, Nilai- nunggu catatan dari saya ya. nilai di F5 kok belum keluar Pak dari sampean? Tuh iya ta. Iya Ntar Pak. saya cek lagi ya. Ya. Iya Pak, kasih nilai yang bagus ya Pak ya. Dia gimana? Kalau MU lucu Bu Parmi. Ya, di atas KKM ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Iya Pak, Di atas, KKM. di atasnya sedikit apa di atasnya banyak? Banyak sekali, Pak. 105, Pak. Kita tua-tua belajarnya ini. Siapa yang tua? Usia berapa, Bu Sufiani? 40 Pak. Loh, 40 kok tua itu loh. Masih muda itu Bu, masih muda. Ini kan PPG itu kan hampir sama dengan S2 ya Bapak Ibu ya. Kan setelah S1 baru PPG kan ya. Berarti kan sama dengan S2. Nah, itu apa namanya? Saya saja sekarang sedang S3. Usia 50 tahun. Jadi apa menuntut ilmu itu tidak ada batas usia ya. Oh itu Iya ditunjuk. Pak. Baik, lainnya mungkin Bapak Ibu. Bapak, mohon maaf, mau tanya. Bu Titin, ya, silakan. Ini sampai harus berapa persen, Pak? Turnitinnya Kalau ini. idealnya 25 ya, idealnya 25 ya. Tapi nanti saya akan berikan catatan mana saja yang perlu diberikan sumber apa namanya perlu direvisi ya. Karena itu seperti yang ditunjukkan tadi tidak semuanya itu. Jadi katakanlah di situ anggap saja punya Bu Titin berapa persen tadi Bu Titin? 37, Bapak. Nah, 37 mungkin kalau dikurang-kurangi itu sudah mungkin 30 gitu ya. Nanti tinggal revisi sedikit gitu ya. Oh iya, Bapak. Terima kasih, Bapak.
Iya, sebenarnya kalau ini diikuti mulai dari saran yang pertama, mungkin tidak terjadi seperti ini ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi mungkin? Kita ketemu lagi tanggal 27. Tidak ada, Bapak. Iya, Ya, Pak. kita ketemu Iya, lagi Pak. tanggal 27 berarti ini hari Jumat ya. Hari Jumat, Pak. Sebaiknya pukul berapa, Bapak Ibu? Jumat Pagi Pak, enakan Pak, setengah 8 gitu Pak. Pokoknya jam 9, Pak. Jam setengah 9 Pak. Jam 8 gitu Pak, gak Jam apa-apa. 8 sama Kalau jam 8 kenapa? Kalau saya terserah sampean, Pak. Oh iya, Jam maksudnya 8 saya ini, terserah. Pak. Maksudnya biar tidak kebentrok sama Jumatan atau apa atau tugas gitu Pak. ya, kalau 8.30 masih ada waktu sampai jam 10 1,5. Ini kan tadi 1,5 jam ya. Masih ada waktu sampai jam 10. Nggak apa-apa, jam 8.30 Pak Nur gimana? Siap, nggih, siap, Pak. Ya, jadi kita akhiri Pak. Siap, Pak. mulai jam 8.30 ya. Iya. Nggih, nggih. ya Pak. Terima Ya, kasih monggo, Pak. Mungkin ada yang disampaikan. Terima kasih, Bapak. Sampun, Bapak, sampun. Tidak ada, Bapak. Cukup Bapak Ibu ya. Pertemuan hari ini kita akan lebih sering komunikasi di LMS ya, diskusi atau apapun ya, karena seperti yang pernah disampaikan itu ada catatan waktu ya, time span itu harus terpenuhi berapa 200 menit ya Pak. Oke. Per hari. 200. 200 200 menit, Pak. Ya, sempatkan mencari punya teman gitu ya, pertanyaan atau apapun gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas kehadirannya. Gimana ya? Sama-sama Pak. Oke. Kita akhiri selamat. Sama-sama, Bapak. Iya Pak, terima kasih Pak. Oh, Bapak Ibu mungkin dinyalakan semua, kemudian di screenshot ya. Silakan dinyalakan semua, tadi belum semua. Senyum-senyum, mempesona. 35 menit. Harus mempesona. Ya. Semuanya Glowing, Parmi glowing. Yang Semuanya glowing diaktifkan dulu. Rufa. Bu Marufa itu yang glowing. Pak Subahri, mana fotonya? Ya, silakan diaktifkan semuanya dulu. Bu Ida nggak ada ya? Sudah, Pak. Pak Subahri 1, belum. 2, 3. Masih 3 belum? Bari. Oke, satu lagi. Satu lagi, ini sinten? Ya. Oh, diaktifkan dulu Bapak Ibu. Sudah Pak. Tapi di sini nggak tampil Pak. Yang mana? Yang punyanya teman-teman Pak juga nggak tampil gambarnya. Oh gitu. Iya. Ya. Ini keburu ditutup ini. Coba diulangi lagi Bapak Ibu. Putus-putus, Bapak. Di refresh Pak ya. Putus-putus suaranya, Bapak. Pak Subahri, tampilkan wajahnya. Oke, atau Bapak Ibu sempatkan yang screenshot ya disempatkan screenshot sendiri ya untuk bukti ya. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, Sudah. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Maksudnya gimana barusan itu udah ngerti, Bu? Yang Iya, Pak. Halo, Terima Pak. kasih. Pak. Halo. Iya, iya, Pak. Mau nanya, Pak. Masalah sertifikat barusan soalnya putus-putus waktu menjelasin, Pak.
Jangan disatukan bagaimana maksudnya, Pak? Oh, itu kan misalkan panjenengan punya 3 sertifikat yang berbeda. Ya. Maka dalam tabel itu harus sendiri-sendiri. Judul ada judulnya, sertifikat apa namanya, kemudian ada berkasnya. Berkasnya itu sesuai dengan judul sertifikatnya itu. Jadi dalam satu Jadi judul pasti dikasih nama, iya, namanya Pak di filenya itu, Pak. iya. Nama itu panjenengan Sumpamanya hasil punya di, 10. ya 10 berkas 10 judul juga yang ada itu. Jadi jangan Judulnya dijadikan satu. saja, Pak. Oh, Judulnya Judul saja. juga, iya judul juga itunya berkasnya. Di scan kan nanti itu. Tanya lagi, Pak. Oke. Itu, Pak, kan ada jamnya, Pak. Kalau tidak ada jamnya itu berapa nilainya, Pak? Itu harus ada jamnya. Kalau tidak ada jamnya, tidak ada nilainya sepertinya. Iya tadi Halo, lupa saya Pak. sampaikan ini. Minimal Ya, Pak? minimal kan 32 jam itu kan. Halo? Iya. Kenapa? Berarti 10 sertifikat Minimal itu harus ada jamnya semua, Pak ya? iya di sertifikatnya harus yang memenuhi 32 jam. Kalau tidak ada jamnya, tidak bisa ya, Pak? Nggak bisa kecuali kalau panjenengan misalkan ikut diklat yang sifatnya internasional gitu, mungkin ada nilainya lah nanti. Entah itu 0,5 atau berapa nanti. Tidak ada punya saya itu. Atau 0, Ada, Pak. Ada yang 52, 0,25. ada yang 36, Pak. Ada 40. Oh ya itu enggak apa-apa, itu masuk sudah minimal 32 itu. Bukan. Iya, saiki, Pak. Kenapa, Pak? Minimal berapa sertifikatnya, Pak? Enggak ada batasan minimal Nggak itu. apa-apa ya, pokoknya ada gitu ya, Pak Pokoknya ya. ada, nggih, Oh, nggih. iya ya, Pak. Ada yang ada jamnya gitu ya, Pak ya? Iya, Pak. Yang ada jamnya. Mohon maaf, Pak. Dalam bentuk PDF seperti biasa, Pak, ada file khusus nanti, Pak, untuk mengunggah. Bisa JPG, bisa PDF, Bu, kalau masih Iya, itu, Bu. PDF kayaknya. Iya, Oh, terserah sudah jenengan nanti. setelah di-scan Yang penting itu bisa masuk, iya. Yang penting bisa masuk, bisa diunduh, Iya, Bu. bisa masuk dalam unggahan itu. Yang penting. Masih bingung yang mau memasukkan yang perangkat di mana, yang sertifikat di mana, belum tahu, Pak. Ya nanti ada tempatnya itu, Ada ada ya? keterangannya RPP, kemudian PP untuk video. Itu ada portofolio, ada 3 kan itu nanti. RPP itu Portofolio, RPP saja apa seperangkatnya? ya seperangkatnya Bu. Oh, semua berarti. Iya, Yang satu lembar ya, Pak? seperangkatnya. Yang 1 lembar. itu juga dipisah, Pak, perangkat itu, Pak. Apa RPP Jadi- terus jadikan lampiran saat perangkat. Ya, pokoknya 1 perangkat sudah. Kalau nanti misalkan kan panjenengan ada apa? Ada link-linknya juga kan nanti itu. Oh, iya, di video, Bisa Pak. langsung semuanya itu langsung dimasukkan dalam 1 file itu di RPP itu. RPP Oh, kan iya. perangkat pembelajaran kan RPP, kemudian RPP. bahan ajar itu kan semuanya. Ya itu kan nanti perangkat pembelajarannya itu nanti. Oh iya, Bapak. Tapi yang dinilai biasanya RPP-nya. Tapi untuk ngecek apakah benar ada sumber belajarnya itu memang benar ada sesuai dengan RPP kan dicek juga nanti. Oh iya, Bapak. Berarti harus disertakan linknya juga makanya. Ya, Bapak. Iya. Halo. Di Iya, Pak. RPP terus ada sumber belajarnya, Pak. Sumber belajar ya. Untuk sumber belajar usahakan Bapak Ibu nanti sumber belajarnya itu jangan hanya 1 macam, nggih. Sumber belajar itu harus banyak, termasuk mencantumkan sumber belajar yang online. Online bisa. Tapi tidak boleh hanya misalkan buku ajar saja ya kurang nanti nilainya. Kemudian harus mengaitkan selain buku ajar, kemudian online, kemudian panjenengan mengaitkan dengan bahan ajar atau sumber ajar yang ada di sekitar siswa. Nah Taruh itu. di mana itu, Pak? Apanya Pak? Enggak di RPP-nya aja itu nanti atau dicantumkan di sumber ajar nanti. Di RPP kan ada itu. Sumber ajarnya itu, keterangan di bawah mungkin ada itu. Kasih.
sebelum penilaian mungkin sebelum apa itu? Di bawah penilaian. Berarti Iya, di bawah penilaian. Kemarin yang contoh dari Sampen nggak ada Nggak keterangan ada sumber belajar, Pak. belajarnya, Pak. Oh iya, nanti panjenengan tambahin nanti nggih. Oh, nggih, Jenengan Pak. catat sekarang, jangan catat biar enggak lupa. Kegiatan Itu harus ada. Berarti, Pak, Bukan kegiatan penutup. Di bawah. Ya, mungkin di bawahnya, di bawah Di bawahnya, penilaian. di Iya, bawahnya. di bawah penilaian, nggih. Oh, di bawahnya penilaian, Pak. Sumber ajar gitu. Nanti sumber ajarnya kalau misalkan panjenengan dari online kait apa? YouTube. Cantumkan linknya YouTube misalkan. Kemudian kalau bisa ya nanti dijelaskan itu sumber ajarnya buku ajar itu kemudian misalkan ada LKS, kemudian ada online secara online. Setelah itu lingkungan sekitar siswa sebutkan apa namanya. Nah, misalkan kalau panjenengan mengajarkan bangun ruang, lingkungan sekitar siswa itu apa lemari atau apa nanti. Karena nilai untuk mencapai nilai 10 itu harus ada semuanya. Jadi sumber ajar dari berbagai sumber. Tidak hanya satu sumber saja. Nah, termasuk media yang dipakai itu juga bisa. Iya, termasuk media juga itu. Termasuk Kalau media. online itu gimana maksudnya, Pak? PPT itu Ya. juga masuk ya Pak, PPT. Yang maksud online itu seperti ini loh Bu, panjenengan nanti kan menjelaskan ke siswa tentang materi tersebut. Setelah itu panjenengan ambil di internet sumbernya termasuk. Jadi link dari internet tadi. Itu, Pak. Iya, referensi. itu Pak ya, Iya. sumber belajar Pak. Bisa Iya, Pak. Link dari YouTube. apa Pak? Yang mana? Link dari YouTube itu sumber belajar bisa. Iya, Pak. iya. Bisa. Kayak Bisa. lagu-lagu gitu bisa ya. Bisa. Iya, bisa. Jadi seperti itu. Pada saat mengajar juga seperti itu Bapak Ibu harus kalau bisa ya kontekstual yang nyata. Kemudian mengaitkan dengan lingkungan sekitar, kalau bisa dengan kearifan lokal juga. Kalau ada kearifan lokal itu karena nanti untuk mencapai nilai sempurna itu harus dikaitkan dengan kearifan lokal. Kalau tidak ada kearifan lokal misalkan ya nilainya mungkin 8, 6, 7, 8. Kalau ada kearifan lokalnya 9, 10 bisa 9, 10. Halo, Pak, mau nanya lagi, Pak. Iya. Di sekolah saya itu tidak punya Pak. Apa itu proyektor, Pak? Gimana? Bagaimana, Pak? Aduh. Beli Pak Subari, beli. Kalau misalkan di sana tidak ada KKG, mungkin ada yang punya Pak, pinjam aja Pak. Mungkin di sekolah inti. Kalau misalkan seperti yang pertama itu Pak, langsung pakai media langsung Pak. Media langsung yang seperti apa gimana Pak? Contohnya Iya itu kan benda nyata sudah memenuhi. Tapi nanti di penilaiannya itu ada menggunakan TIK apa enggak dalam pembelajarannya? Nanti kosong panjenengan nanti. Feedbacknya Pak ya. Iya. Menggunakan TIK enggak, teknologi enggak itu dalam pembelajaran karena nanti juga ada cobanya dengan cermati nanti itu di dalam rubriknya itu instrumen itu. Berarti nanti yang seperti yang dikirim Pak Nur itu Pak Subari. Silakan seperti berarti meskipun nanti saya pakai proyektor pakai benda nyata lagi Pak. Nggih, betul. Kontekstual. Ya, kontekstual meskipun pakai proyektor harus benda nyata. Karena memang untuk memenuhi itu nanti kesempurnaan tadi itu. Kalau panjenengan tidak mengaitkan dengan TIK, tidak menggunakan teknologi sama sekali ya nantinya nilainya 2. Kan nanti pembelajarannya bagus dalam poin itu tadi di TIK menggunakan TIK atau teknologi jenengan tidak menggunakan sama sekali. Kalau hanya itu Pak, di tugasnya itu Pak, buat PR linknya itu Pak, kurang Pak ya? Itu di pembelajaran Pak. Pada saat pembelajaran, pada saat melakukan pembelajaran. Oh iya Bapak. Iya. Jadi seperti itu. Jadi panjenengan usahakan pakai TIK sudah. Bermain musik punya saya Pak Yanika Pak. Kearifan lokal itu gimana Pak?
Benda nyata, kontekstual. Kearifan lokal itu ya seperti apa kesenian atau adat atau kebiasaan di daerah panjenengan. Gimana itu? Kok bingung? Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, Pak. Pembelajaran apa dulu ya, nggih? Kayaknya kalau kesenian kan mudah kan ya, kalau kearifan lokal, kalau Nyanyi, kesenian kan ada menyanyi. nyanyi. Kalau menyanyi panjenengan usahakan lagu daerah. Nah, itu kan bisa lagu daerah Kalau udah panjenengan. kalau Kalau lagunya bahasa udah ada di Indonesia, situ, Pak. itu Ya gimana? misal, nah pada saat menyanyi kan panjenengan bisa menjelaskan ini lagu ini kan ini lagu nasional. Selain lagu nasional ada lagu daerah, lagu daerah apa yang kita punya di daerah kita. Nah, itu seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman karakter. Oleh karena itu kita harus melestarikan kebudayaan daerah kita. Di Lagu-lagu daerah. kegiatan awal berarti itu ya, Pak. Kegiatan awal dan kegiatan inti bisa. Gitu. Nanti coba jenengan cermati di mana yang ada kearifan lokal nanti itu di instrumennya itu. Apakah kegiatan awal atau inti? Kalau enggak Iya. ada Pak, enggak nyambung dengan kearifan lokal. Ya, harus disambung-sambungkan nanti bagaimana caranya itu. Jenengan Kalau apa itu? bahasa Indonesia itu Pak kearifan lokalnya di mana, Pak? Apa materinya kalau bahasa Bahasa Indonesia? Indonesia tentang teks itu, Pak. Teks. Iya. Ya, teks misalkan panjenengan ambil teks cerita di daerah panjenengan, cerita kan bisa saja kan? Cerita daerah. Nah, itu kan sudah Ya Allah. mengambil kearifan lokal itu materinya. Kalau teksnya sudah ada di bukunya itu, Pak. Dan makanya dirubah Ibu kalau ingin ke sana. Ditambah lagi untuk evaluasinya bisa. Kalau memang untuk pembelajarannya menggunakan itu, kemudian nanti evaluasinya kalian baca ini teks ini cerita tentang yang ada di daerah kita. Nah, itu bisa. Misalkan Bapak Ibu mencari di internet ada tentang cerita tersebut tentang daerah panjenengan. Pak, tanya, Pak. Nggih, monggo, Bu. Itu kalau saya kan materinya itu tentang sumber daya alam, Pak. Ya kan lebih mudah itu nanti kalau disambungkan dengan kearifan lokal, sumber daya alam apa di tempat panjenengan gitu yang berpotensi. Gitu ya, Pak ya. Nggih. Nggih. Oh iya, iya. Nah, kan seperti itu. Iya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Sudah. Aslinya banyak, bingung. Lah bingungnya di mana ini? Ditambahi kearifan lokal, Pak, tambah dapat. Nah, itu hanya untuk penyempurna saja. Kalau panjenengan nyerah, wah enggak nemu saya kearifan lokal ya nilainya 7-8 gitu mungkin. Kalau nggak ada kearifan lokal kan bisa 9-10 nanti. Menyerah sebelum berperang ini, Pak. Nah, itu makanya. Ya nanti dikaitkan aja sudah. Nggih, Bu, Bumi. Monggo. Untuk misalnya kita daring, apakah siswanya juga harus kelihatan semuanya, Pak? Ya, diusahakan kelihatan semuanya. Ya, itu Dinyalakan videonya seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi iya, harus kita share screen itu kan yang terlihat kan antara 3-4 anak aja, Pak. Iya, enggak apa-apa. Enggak masalah itu, nggih. Enggak apa-apa. Yang penting tidak ada video yang tertutup. Oh ya. 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 Nggih. Tapi kalau daring tuh kadang-kadang Saya bangun mau itu putus sendiri-sendiri, Pak, hilang satu gitu enggak apa-apa ya, Pak? Jangan sampai. Kecuali kalau putus sendiri ya enggak apa-apa. Iya kan? Karena kendala sinyal kan Iya. kita nggak bisa memprediksi apa Iya, yang kayak akan kemarin terjadi. saya itu kan ada yang sebagian anak-anak itu putus sendiri, Pak, keluar. Iya, kalau suruh segera bergabung kembali. Saya Jadi, mau ganti luring saja, Pak, soalnya kendala sinyal. Iya, yang penting itu tadi saya kalau juga luring. luring itu tadi jaga jaraknya, kemudian harus sesuai dengan protokol dan Iya, pembelajarannya mau beli dikaitkan pensil. dengan TIK.
memang lebih mudah luring untuk penilaiannya. Tapi ada poin-poin yang dalam pembelajaran meskipun pembelajaran luring itu dikaitkan dengan itu tadi, TPEC tadi itu. Ada lagi mungkin? Pak, untuk belajar kelompok itu gimana, Pak? Nggak usah berarti, Pak, ya? Nggak usah nyatu kayak video-video sebelumnya itu nggak apa-apa, Pak, ya? Duduknya sendiri-sendiri itu. Ya, kalau biasanya kan kita menggunakan room sendiri kan, masuk ke ruangan sendiri di dalam kelompok-kelompok kecil itu kan untuk Zoom yang berbayar itu. Kalau untuk gratisan kayaknya nggak bisa seperti Enggak, itu. Pak. Saya luring, Pak. Iya, Saya luring, kebetulan ya luring saya. nih, Luring. kalau saya luring. Oh, kalau Iya. luring belajar kelompok sendiri-sendiri duduknya sendiri-sendiri tapi dalam satu kelompok. Jangan berdekatan. Tapi enggak kelompok juga enggak apa-apa, Pak, ya. Tidak apa-apa, tapi kalau langkah-langkah pembelajarannya panjenengan berkelompok nanti kan tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dalam Enggak, pembelajarannya Pak. dalam Enggak ada, pelaksanaannya. Oh, enggak ada kerja kelompoknya. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Iya, iya, nggak iya. Kalau masalah. diskusi itu kan berarti kan harus kelompok kan ya Pak? Iya, kalau diskusi kan harus kelompok memang. Pak, kalau diskusi saya itu kan kan berkelompok ya Pak ya. Tapi Nih, saya suruh perwakilan biasanya ketua kelasnya saya suruh share screen itu nggak apa-apa ya Pak. Kalau misalkan kan ada 3 atau 4 kelompok gitu, setiap ketuanya yang share screen itu kan nggak apa-apa ya Pak ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa nanti siswa bagus nanti justru bagus itu kalau misalkan siswanya bisa share screen kemudian mempresentasikan hasil kerjanya, nggak masalah itu. Iya, iya. Makasih Pak. Nggih, nggih. Ada lagi, Sampun? Sudah, Bapak. Kayaknya Oke, sudah sama. Bapak, kita Ya, tutupin. oke, baik. Baik, kalau sudah saya live nggih, kalau sudah saya Terima Oke kasih, Pak, terima kasih nggih. banyak Bapak. Nggih, sama-sama. Nggih, Mulai saya dari F2 sampai sekarang kita ketemu Pak. Jangan bosan-bosan, Pak. nggih, nggih. Terima kasih. Ya Pak. Nggih, makasih Oke. Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya? Purnitin. Keluar yuk. Assalamualaikum, saya keluar ya. Nah, ya. Salam. Pak Edi, saya izin keluar. Saya juga izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rekamannya